rohku. Terindah di dalamku pengorbananmu bagiku. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Semua karena anugerahmu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Karena anugerahmu hidupku berarti. Telah ku temukan kasih terbesar di dalammu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Semua karena anugerahmu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Karena anugerahmu hidupku berarti. Telah ku temukan kasih terbesar di dalam
Shalom warga kerajaan. Puji nama Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sampai dengan saat hari ini kita boleh kembali beribadah online semua karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah walaupun dalam ibadah online. Tapi kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau siapkan hati kami mau memuji menyembah-Mu, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel. Dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan. Shalom Pak Timotius. Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa Mas? Walaupun. Sebab Bapak saya ngajar. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya. Bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun aku akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliao, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga telah mendengarkan suara gembala. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kami diberi tubuh yang sehat. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu ya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Di dalam ibadah online ini. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam setiap loh hati kami masing-masing, dan kami diberkati dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, beberapa minggu berturut-turut saya menyinggung, yaitu tentang hidup kekal. Yang pertama di mana saya sampaikan bahwa Tuhan sudah memberi kepada kita hak istimewa untuk sampai atau hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kemudian yang kedua untuk kita perlu belajar apa yang ada di negara atau di kerajaan yang di mana Allah sudah memberikan kepada kita hak istimewa untuk tiba di sana. Syarat-syarat apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita menjadi atau pada waktu kita tiba di sana kita tidak ditolak. Dan kemudian yang ketiga, saya juga berbicara apa sih yang ada di sana? Kerajaan yang seperti apa sih yang ada di sana? Ternyata luar biasa. Ya, artinya kerajaan itu luar biasa. Kota-kotanya, tembok-temboknya terbuat dari emas, bukan bagaikan emas, dari emas murni. Jalannya saja dari emas murni dan terdiri dari kemudian tembok-tembok itu ada batu-batu permatanya. Itu juga saya sudah sampaikan sehingga kita tidak lagi meraba-raba menjadi bingung kira-kira seperti apakah sorga itu. Ya kita tidak lagi kita membayangkan yang sulit, enggak. Karena firman Tuhan sudah gambarkan seperti apa sorga itu. Oleh sebab itu kita harus bermimpi untuk tiba di sana. Nah, kemudian yang keempat saya juga sampaikan orang yang seperti apa atau karakter yang seperti apa yang tiba di sana. Atau dengan kata lain di sana itu seperti apa suasananya. Kita sudah pelajari juga suasananya indah, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi air mata, ya tidak ada lagi kedukaan. Dan kerjaannya apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Luar biasa. Nah itu sebabnya kekasih Tuhan kemudian juga kita juga perlu mempersiapkan diri. Ya, minggu yang lalu mempersiapkan diri. Karena apa? Karena kita sedang antri saat ini. Kita sedang antri. Ya, hari-hari ini memang Tuhan izinkan. Kadang-kadang kaget, ya terkaget-kaget dengar. Baru-baru sahabat saya, ya sahabat baik saya juga dipanggil Tuhan atau dengan kata lain sudah waktunya untuk pulang. Dalam arti kata ya dia pulang dalam keadaan yang ya sakit seperti itu saudaraku. Tapi kaget, saya mendengarnya kaget. Nah hari ini saya akan berbicara penghalang untuk kita tiba di kerajaan. Penghalang untuk kita kadang-kadang merasa bahwa kita ini sudah beribadah, kita ini sudah melayani, kita ini sudah melakukan sepertinya sudah mentaati firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari, itu membuat kita menjadi lengah, yang membuat kita berpikir itu sudah benar. Ya, ini berurusan dengan hati kekasih Tuhan, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Begitu pentingnya hati ini, bahkan dikatakan hati ini pelita ya pelita, ini penting sekali. Di dalam terjemahan lama dari hati ini terpancar aliran-aliran air kehidupan. Nah, oleh sebab itu, kalau hati kita tidak beres, dengar baik-baik kekasih Tuhan, sulit untuk tiba di dalam kerajaan sorga. Saya sampaikan ada satu cerita di dalam Alkitab
yaitu di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Ada cerita yang seperti ini. Matius pasal yang ke-18 dari ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." 70 kali 7 berarti 490 kali. Ya, itu kalau dihitung seperti itu. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerikan bukan? Tuhan katakan, kalau engkau tidak mengampuni, di ayat yang ke-35, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Jadi mengampuni itu dengan segenap hati, bukan sebagian. Ada bedanya mengampuni dengan memaafkan. Memaafkan kalau tidak ketemu dengan orang tersebut masih oke. Tapi begitu ketemu dengan orang itu teringat lagi sehingga hati ini terbakar menjadi marah, itu bukan mengampuni namanya. Mengampuni artinya melupakan. Nah, kekasih Tuhan, ini serius karena berbicara masalah hati. Ya, kalau hati kita beres, maka kita pun beres dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kita berpikir karena kita sudah beribadah, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah melayani, maka mati pasti masuk surga. Tidak. Karena apa? Alkitab mencatat seperti itu. Jika engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapa di sorga juga tidak akan mengampunimu. Nah, ini berbicara masalah hati. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam perumpamaan orang yang berhutang 10.000 talenta. Itu mungkin kalau dihitung ya kurang lebih miliar. Ya hitungannya miliar. Dengan 100 dinar itu hanya juta. Begitu banyak sampai orang tadi dikatakan raja itu berkata, "Jual harta milikmu, jual anak istrimu." Tapi tidak cukup untuk membayar hutangnya. Tidak cukup. Tetapi oleh belas kasihan raja itu berkata, "Sudahlah, utangmu semua sudah dilunasi. Karena engkau tidak bisa sanggup bayar, oke sudahlah dilunaskan." Ketemu saudaranya yang hutangnya cuma 100 dinar, mungkin hanya kurang lebih 5 juta.
atau 10 juta, langsung dicekik lehernya, kamu bayar hutang enggak? Padahal hutangnya yang miliar, ya, yang miliar. Nah, di ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Minta belas kasihan terhadap kawannya yang sedang menagih. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia tidak ingat bahwa hutang yang 10.000 talenta, yang perhitungannya miliar, yang dapat kemurahan hati dari sang raja dibebaskan, lupa. Dengan saudaranya hutangnya sekian juta dan kemudian dicekik lehernya. Dan bahkan saudara itu dimasukkan ke dalam penjara sampai dia melunaskan hutang. Kekasih Tuhan, bukankah kita ini sudah mendapat pengampunan dari Tuhan? Dosamu dan dosaku kita tidak bisa melunasi hutang dosa. Kita tidak bisa membayar hutang dosa ini. Alkitab mencatat setiap manusia yang berdosa, upah dosa itu adalah maut, pasti. Upah dosa itu adalah maut. Dan Alkitab mencatat bahwa setiap manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau kita ini diselamatkan, kalau dosa-dosa kita ini sudah ditebus, ya kita ini ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan melalui darahnya yang tertumpah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini luar biasa, bukan. Hanya karena belas kasihan Bapa di sorga. Kita tidak bisa bayar, kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri, tidak bisa. Sekalipun tubuh ini dibakar untuk menebus dosa kita tidak mampu, tidak bisa terbayar. Tapi hanya karena belas kasihan Bapa, belas kasihan Tuhan, Dia gantikan hukumanmu dan hukumanku melalui anaknya, melalui firman yang menjadi manusia. Dan itu sudah lunas dibayar. Nah sekarang kita ini diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena belas kasihan Tuhan. Loh, kenapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita? Kenapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita yang menyakiti, yang kita pikir merugikan kita? Padahal tidak seberapa, hanya mengampuni ya sudah, selesai. Oh, mungkin Anda berkata, oh tidak mudah. Tidak gampang. Kalau Tuhan berpikir seperti Anda berpikir. Oh tidak gampang saya mengampuni dosamu. Saya tidak gampang melupakan masalahmu. Selesai. Siapa di antara kita? Artinya manusia yang baik. Siapa manusia yang tidak berdosa? Siapa yang manusia yang sudah berbuat baik? Di mata Tuhan tidak ada yang baik. Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun, bahkan seorang pun tidak. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau pada waktu kita menyadari kita ini hidup karena anugerah. Kita ini didamaikan dengan Bapa di sorga melalui kematian Yesus. Nah kita mengampuni saudara kita yang bersalah dengan kita. Tidak sampai kita mati kok saudaraku. Tidak sampai kita mati, hanya kita mau atau tidak, itu saja. Mau atau tidak. Nah tetapi mengampuni tentu saja dengan segenap hati. Jangan tanggung-tanggung. Kita lihat di dalam Injil Markus. Pasal yang ke-11. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Bapak tidak mengampuni, saudara yang kasih Tuhan. Jelas. Tidak mungkin Anda sampai ke sorga. Walaupun sudah dikasih hak privilege, hak istimewa oleh Bapa, sudah dikasih melalui Yesus Kristus Tuhan. Ada jaminan, ada kepastian untuk saudara dan saya masuk sorga. Tetapi bagian kita, kalau bagian Bapa sudah menyediakan, bagian kita untuk melakukan, untuk mentaati apa yang firman katakan. Untuk menuntun kita supaya kita hidup sesuai dengan warga kerajaan. Seperti apa sih warga kerajaan itu? Salah satunya adalah hati ini loh harus beres. Makanya ini yang tanpa kita sadari menghalangi kita untuk masuk sorga.
Sekali lagi saya katakan, untuk masuk surga bukan lagi berurusan dengan Tuhan. Masing-masing kita. Masing-masing kita. Dari sisi Tuhan sudah beres. Dia sudah tuntaskan, dia sudah selesaikan. Caranya bagaimana untuk masuk surga sudah selesai. Tapi selanjutnya saudara dan saya akan mempertanggungjawabkannya. Yang akan menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Nah, salah satu penghalangnya, salah satunya adalah hati yang tidak beres. Yang tidak mau mengampuni. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-20 yang berbunyi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Sementara dengan saudaranya yang kelihatan tidak bisa mengasihi. Bagaimana seorang istri bisa berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara dengan suaminya yang tidur bersebelahan aja dia tidak bisa mengasihi. Benci, marah, dendam, sakit hati. Bagaimana bisa mati masuk surga? Bagaimana seorang suami bisa berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara dengan istrinya yang nampak, yang kelihatan, yang tidurnya bersebelahan, tidak saling mengasihi. Kekasih Tuhan, sorga itu bukan nanti pada waktu kita hidup di dalam kekekalan. Sorga itu sementara kita hidup di dunia ini. Makanya ada salah satu bait doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu di rumah tanggaku seperti di sorga. Suasana sorga itu kita akan dapatkan, kita akan rasakan, kita akan nikmati pada waktu kita hidup berumah tangga. Nah, pada waktu kita berumah tangga aja kita tidak menikmati suasana sorga. Bagaimana kita bisa menikmati suasana sorga yang sesungguhnya? Suami istri tidak ada sukacita, suami istri geger ribut. Ya, suami istri tidak ada damai sejahtera. Suami istri saling dendam, kepahitan, apalagi sampai bercerai. Dengar. Suami istri yang demikian, bagaimana bisa menempati sorga yang sesungguhnya? Di dunia aja dia tidak hidup sebagai warga kerajaan. Bukankah Alkitab katakan hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaat. Loh, kita bagaimana seseorang berkata aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara dengan pasangan hidupnya jadi tidak bisa mengasihi. Itu sebabnya kekasih Tuhan, Alkitab mencatat, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau sekarang kan kita ibadahnya kan online, saudara yang dikasihi Tuhan. Dulu kan kita ibadahnya waktu kita offline, kita menyanyi puji Tuhan, haleluya, kita menyanyi lompat-lompat. Padahal di rumah baru berantem dengan istri, baru ribut dengan suami. Kok bisa seperti itu? Saya 37 tahun berumah tangga dengan istri saya. Tidak pernah keluar dari mulut ini kata-kata kasar. Tanya istri saya. Tidak pernah ngomongin istri saya babi, kucing, anjing. Enggak pernah. 37 tahun saya berumah tangga. Makanya saya heran kadang-kadang kalau ada suami istri kalau sudah berantem. Suami istri udah ada kebun binatang keluar. Cacing, kucing, anjing keluar tuh. Dan dikasih pada waktu pacaran dulu saya enggak ngerti seperti apa. Mungkin rayuan gombalnya luar biasa. Seharusnya begitu jadi suami istri itu sudah tidak ada jarak lagi. Sudah artinya keharmonisan sudah lebih nyata. Mari saudara dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita mulai berbenah. Membenahi diri, saya sering kali katakan, ayo kita mulai berbenah. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita ada di dunia ini. Jangan sampai hati yang tidak beres, hati yang tidak bisa mengampuni, itu menjadi penghalang untuk masuk surga. Untuk sampai ke surga. Nah, mumpung masih hidup. Kalau ada orangnya, orang itu misalnya saudara sakit hati dengan orang itu, dengan seseorang. Dan orang itu masih ada. Selesai ibadah ini. Selesai perjamuan kudus. Kalau perlu telepon dia. Minta maaf.
atau minta ampun. Atau sebelum perjamuan kudus. Ya, sebelum ikuti perjamuan kudus, telepon dia, bereskan. Karena ada ayat dari firman Tuhan yang berbunyi di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maka hati-hati saudaraku, jangan sampai pada waktu saudara marah terhadap saudara sendiri atau terhadap saudara seiman, Anda mengatakan kata-kata ini coba kita lihat di ayat 22 tadi. Cuman kata-katanya sederhana sekali saudaraku. Ya, jahil. Kata-kata jahil aja harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Betapa pentingnya mulut ini untuk tidak mengeluarkan kata-kata sembarangan. Untuk tidak mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, caci maki. Alkitab katakan begini, Tuhan dicaci maki. Ya, Yesus caci maki tapi dia tidak membalas dengan caci maki. Itu loh gaya hidup. Itu loh pribadi orang-orang kerajaan itu seperti itu. Jadi kalau mulut saudara masih belum bertobat, kalau mulut saudara masih mengeluarkan kata-kata caci maki, sumpah serapah, bertobat. Kalau tidak, sorga hanyalah impian. Sorga hanyalah impian, berubah. Jangan lagi keluarkan sumpah serapah, caci maki, kata-kata kotor dalam mulut saudara. Makanya Alkitab katakan, apa yang masuk melalui mulut itu tidak menajiskan seseorang. Karena keluarnya di jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut orang, itu yang menajiskan dia. Karena keluarnya dari hati. Keluarnya dari hati. Jadi kita bisa lihat seseorang itu saudaraku, apakah dia sudah berubah atau tidak. Dari mulutnya. Kalau keluar dari mulutnya firman Tuhan, kita tahu orang ini berubah, orang ini bertumbuh, orang ini luar biasa. Tapi kalau dari mulutnya keluar caci maki, sumpah serapah, dari mulutnya keluar kata-kata kutuk, dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak baik, kita bisa katakan orang ini belum beres dengan Tuhan. Hatinya masih kotor, hatinya masih belum bersih. Bertobat saudaraku, karena kita tidak tahu berapa lama lagi hidup di dunia ini. Kalau engkau mati, hatimu masih belum beres, saya kasih tahu, sorga hanyalah impian. Loh, saya berbicara ini bukan berarti, saya menghakimi orang, saya sok benar, bukan. Ini firman Tuhan berbicara seperti itu. Dan saya pun harus belajar. Saya ngomong seperti ini, saya juga belajar. Saudaraku, siapa yang sempurna? Siapa yang sempurna? Tapi mau enggak mau, karena apa? Goal kita itu adalah sorga. Ngapain dunia kan cuma sementara, rugi. Siapa yang rugi saudaraku pada waktu kita menyimpan kebencian loh. Pada waktu kita dendam dengan seseorang, siapa yang rugi? Bukan orang lain, kita yang rugi. Akibatnya Pak sakit penyakit, akibatnya Pak menjadi kanker, tumor. Loh, itu Pak saudaraku. Orang lain yang kita benci, orang lain yang kita dendam, mungkin dia masih bisa ketawa ketiwi, mungkin dia masih bisa sukacita. Tapi kita loh ruginya, Anda loh yang menyimpan kepahitan dulu, rugi. Ayo, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saya teruskan. Sebab itu, jika engkau, ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, saudara kasih itu bahkan ayat 26, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Masuk dalam penjara artinya terkurung. Kita tidak menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Masuk dalam penjara artinya kita tidak menikmati segala kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Hanya terkurung. Tidak bisa melihat sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Di penjara, terkurung, hanya melihat ukuran yang sudah yang terbatas.
tidak melihat jauh ke depan dalam rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan atas hidupmu dan hidupku adalah damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya kekasih Tuhan Yesus Kristus, ayo lepaskan pengampunan selagi ada kesempatan. Selagi Tuhan beri waktu. Jangan kita buang-buang waktu. Jangan kita buang-buang waktu. Jangan Anda berpikir ini kebencian atau membenci seseorang atau dendam terhadap seseorang itu normal, itu biasa Anda. Tidak normal. Coba saya ajak saudara untuk kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak mungkin. Dan ayat terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Yang berbunyi demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya, perhatikan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Betapa kita harus jaga hati ini. Makanya firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Memang Tuhan berkata begini. Agama mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kekasih Tuhan, ini adalah hari-hari di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbenah. Di mana kita diberi waktu oleh Tuhan untuk membenahi. Jaga hati ini, pelihara hati ini. Rugi. Tuhan sudah beri waktu, kita masih hidup, tapi masih menyimpan kebencian, masih menyimpan dendam. Rugi. Lepaskan pengampunan selagi ada kesempatan. Lepaskan pengampunan selagi Tuhan kasih waktu. Tinggalkan, kata Tuhan, tinggalkan persembahanmu yang kau taruh di atas mezbah. Berdamai dulu. Di sana Tuhan tidak berkata, karena kamu yang salah, kamu minta maaf, enggak. Di sana Tuhan tidak pernah berkata, karena yang salah itu temanmu, enggak. Pada waktu kamu mempersembahkan korban di atas mezbah, dan kamu teringat tentang saudaramu, terhadap engkau, ayo tinggalkan dulu. Persembahan di atas mezbah tinggalkan. Berdamai dulu. Itu sebabnya Tuhan berikan kita kesempatan sampai hari ini. Saudara dan saya masih hidup. Sampai hari ini kita masih bernafas. Ini satu anugerah. Sebelum kematian menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi kata mengampuni lebih sungguh.
mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saya tidak tahu apakah ada kekasih Tuhan yang masih menyimpan kebencian, yang masih menyimpan kepahitan. Sebagai hamba Tuhan, saya anjurkan, saya himbau, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari lepaskan pengampunan. Itu sampah. Kebencian itu sampah. Jangan disimpan dalam hati, saudara. Karena hati ini adalah bait Allah. Dia, roh Allah diam di dalam baitnya. Kalau hati ini diisi dengan sampah-sampah seperti kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, iri hati, bagaimana Roh Kudus bisa diam di dalam bait sucinya? Supaya dia tinggal di dalam bait sucinya, lepaskan pengampunan, buang sampah-sampah itu, supaya Roh Kudus kerasan tinggal di dalam bait sucinya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari sebelum menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, minta pengampunan kepada Tuhan. Minta pengampunan, minta kekuatan daripada Tuhan. Minta kekuatan, kemampuan untuk bisa melepaskan pengampunan. Dan kita bisa melepaskan pengampunan pada waktu kita ingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia tidak berdosa, dia tidak berbuat salah. Tapi pada waktu dia diperlakukan seperti orang jahat, pada waktu dia diperlakukan seperti orang berdosa, dia tidak menuntut supaya Bapakku turunkan bala tentara kerajaan sorga untuk membinasakan orang-orang yang menyalibkannya. Bahkan dari salib itu, dia berdoa kepada Bapa di sorga, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau hari-hari ini orang membuat kita kecewa, orang memperlakukan kita tidak adil, minta kekuatan daripada Bapa dan berkata, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi saudara dan saya, kita tahu apa yang Bapa kehendaki atas hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, uji dirimu sebelum kau menerima roti dan anggur. Supaya sebelum kau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, uji dirimu. Supaya pada waktu engkau makan dan sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Yesus, maka dia akan menerima hukuman. Mari minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kelemahan kami Tuhan, ampuni kekurangan kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami yang telah kami lakukan tanpa kami sadari. Bahkan itu menyakiti hati Tuhan, dan bahkan membuat hidup kami tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi. Berkati roti dan anggur yang ada di depan kami, tumpangkan tangan-Mu atasnya ya Tuhan. Sehingga melalui berkat perjamuan kudus ini yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Sudah sembuh, karena mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih tersedia bagi orang-orang yang percaya. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah karena cambukan, penderitaan, siksaan yang dialami oleh Yesus.
bukan karena dosa, bukan karena pelanggarannya, tapi karena dosa dan pelanggaran saudaralah yang dan sayalah yang ditanggungnya. Dia rela menanggung dosamu dan dosaku karena dia mengasihi kita. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib supaya melalui kematiannya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa setiap manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dia berkata, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tangan saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita naikkan kembali pujian tadi. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kami, Engkau sadarkan kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Yang membuat kami kecewa, yang membuat kami berduka, yang memperlakukan kami tidak adil. Berikan kami kemampuan untuk melepaskan pengampunan, untuk membuang sampah-sampah ini dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami layak di pemandangan-Mu. Sehingga kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa untuk pemerintahan atau bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan biar kiranya Engkau berikan keamanan atas negeri ini.
Sehingga Indonesia tetap satu, Indonesia tidak terpecah-pecah, Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sembuhkan dari wabah virus corona ya Tuhan. Pulihkan perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, Engkau menyertai, memberkati hamba-Mu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Seperti firman-Mu katakan, bukankah pemerintah itu adalah wakil Allah di muka bumi ini? Bukankah pemerintah itu Engkau yang menetapkannya ya Tuhan? Itu sebabnya biar wibawa Allah, kuasa, otoritas Allah ada atasnya. Sehingga keputusan yang diambil, keputusan yang diputuskan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga hamba-Mu, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahan di negeri ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Perlindungan dan pemeliharaan-Mu ada atas hamba-Mu ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keamanan senantiasa ada atas negeri ini, Indonesia. Karena Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia akan tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, tetap kami serahkan Kalimantan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Engkau juga sembuhkan dari wabah virus corona dan juga dipulihkan perekonomiannya. Khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Engkau memberkati ya Tuhan. Dan Engkau memulihkan juga, menyembuhkan dari wabah virus corona dan juga memulihkan perekonomiannya. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk kota kami yang kami kasih, Banjarmasin. Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Barat, Tengah, dan Timur, biar kiranya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau sembuhkan juga dari wabah virus corona. Dan juga Tuhan kiranya Engkau juga memberkati perekonomiannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, berkati Tuhan masyarakatnya dengan penghasilannya. Kiranya Kau memberkati. Hamba serahkan jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk hamba-Mu menggembalkan baik di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya maupun Kuala Kurun. Tuhan Engkau memberkati. Cukupkan segala keperluan sehari-hari jemaat-Mu. Dan biar jemaat-Mu tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Semuanya tetap sehat. Tetap sehat. Khususnya Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit. Mari Tuhan jamah, kami percaya bahwa mujizat itu ada, kami percaya bahwa mujizat itu nyata dan tersedia bagi orang percaya. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau lawat mereka dan tumpangkan tangan-Mu atasnya. Sehingga jemaat-Mu juga mengalami kesembuhan ilahi dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga tidak lupa jemaat-Mu yang ada di Sampit juga ada dalam perlindungan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih, sebentar kami akan akhiri ibadah saat ini. Sebelumnya biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat-Nya Maha Tinggi yang menyertai kami. Mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Maka saat ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang Maha Tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita saat ini sudah selesai. Terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Maka senantiasa dibuatnya berhasil.
yang percaya dan diberkati Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat, bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Dalam lembah yang gelap, Kau selalu besertaku. Saat tiada jalan, Kaulah pengharapanku. Lembah yang gelap, Kau selalu besertaku. Saat tiada jalan, Kaulah pengharapanku. Ku mencari dan bermasmur. Tiap langkahku Tuhan, selalu Kau sertaku. Penyertaan-Mu melingkupiku. Gada dan tongkat-Mu selalu besertaku. Kau selalu ada dalam hidupku. Dalam lembah yang gelap,